4 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki memberikan kuasa kepada tim pengacara untuk pengajuan peninjauan kembali. Pemberian kuasa ini dilakukan di Rumah Tahanan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat pada Kamis siang. Nama saya Hadi Saputra, saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum dan Pradi untuk mengajukan PK. Saya Supriyanto bersedia menandatangani kuasa hukum ke Pradi dengan sukarela. 3 pekan dalam pemeriksaan penyidik Polda Jawa Barat, 4 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki akhirnya bisa bertemu dengan kuasa hukum Pradi di Rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat, Kamis siang. Pertemuan ini dilakukan untuk penandatanganan surat kuasa pengajuan peninjauan kembali dari 4 terpidana kepada kuasa hukum Pradi. 4 terpidana yang menunjuk kuasa hukum adalah Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, dan Rivaldi. Para terpidana mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang menjerat mereka dengan hukuman penjara seumur hidup sejak vonis di Pengadilan Negeri Cirebon pada 2017 lalu. Saya Eka Sandi bersedia memberikan kuasa kepada Pradi dengan sukarela dan ikhlas untuk mengajukan PK. Saya Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk mengajukan PK. Saya sudah bertemu dengan para narapidana yang hari ini di LP Kebonwaru dan mereka secara sukarela telah memberikan kuasa kepada BPN Pradi untuk mengurus masalahnya, mengajukan peninjauan kembali. Setelah penandatanganan surat kuasa, tim kuasa hukum kini mencari bukti-bukti baru untuk dijadikan bahan dalam mengajukan peninjauan kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Puji Praitno, iNews melaporkan. Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Polisi menyebut ada 7 terpidana yang sempat mengajukan gerasi kepada Presiden pada tahun 2019 lalu. Dan ini yang belum diungkap sebelumnya, yaitu para pelaku juga sempat mengajukan gerasi kepada Presiden. Di mana di dalam gerasi tersebut bisa di gerasi tersebut disampaikan oleh para terpidana pada waktu itu. Jadi diajukan pada tanggal 24 Juni 2019. Di mana di dalam pengajuan tersebut terpidana membuat pernyataan sebagai persyaratan untuk mengajukan gerasi. Salah satunya sebagai masukan buat teman-teman sekalian. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan ditangani secara lengkap sebagai persyaratan. Salah satunya adalah mereka membuat pernyataan seperti ini. Saya bacakan. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Pernyataan ini dibuat secara sadar, tanpa intimidasi dari siapapun karena sudah menjadi terpidana, kemudian diajukan kepada Presiden. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko buka suara mengenai alasan Presiden Joko Widodo menolak gerasi atau pengampunan 7 orang terpidana kasus Vina Cirebon pada 2019 silam. Ia menyebut saat ini proses hukum masih berlanjut. Kasus pembunuhan Vina itu mengajukan gerasi ke Presiden tahun 2019 tapi ditolak, Pak. Pertimbangannya apa? Ini ada proses lanjutan hukum. Ya, mungkin nanti akan dilihat lagi bagaimana kelanjutan dari proses Vina ini. Ya.
Kasus pembunuhan Vina Eki masih belum berujung. Berbagai kesaksian baru pun bermunculan. Mantan terpidana Saka Tatal mengaku mendapatkan penyiksaan dari penyidik selama menjalani pemeriksaan. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut jika keterangan Saka Tatal berubah-ubah selama penyidikan dan cenderung berbohong. Makan waktu itu. Saka emang kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya. Dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring. Jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air kencing siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Ya, bukan dropnya aja, bekasnya juga masih ada. Bekas apa? Di mana? Jadi pakai. Boleh saya lihat? Ini sama ini beda, kelihatan. Ini pakai kursi. Patah tulang maksudnya? Bukan patah tulang, bengkok. Oke, coba lihat. Beda. Ya. Kan jelas beda. Dipukul pakai kursi? Bukan dipukul pakai kursi, diinjak pakai kursi. Jadi kursi itu ada besinya dari bawahnya, di atasnya didudukin orang. Apa yang diminta waktu itu? Saka tidak lakukan dan kemudian disiksa? Suruh mengakui apa yang bukan Saka lakukan. Harus mengakui. Apa yang diminta waktu itu? Ya bahwasanya ada temennya yang sudah bilang bahwa Saka tuh ikut-ikutan, tapi Saka tuh nggak merasakan. Oke, maka Saka harus mengatakan iya. Kalau tidak mengatakan iya, tangannya diinjak, tangannya ditindih oleh kaki kursi itu. Ya tetap aja Saka tuh sebenarnya nggak pernah ngaku. Tapi lama-kelamaan Saka ngaku karena terpaksa. Udah nggak kuat lagi. Itu adalah hak dari tersangka. Namun ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya saya tidak mau memberikan foto-foto ini. Tapi karena pada waktu pemeriksaan disampaikan bahwa katanya Saka Tatal diintimidasi, kemudian tidak didampingi oleh keluarganya ataupun pengacara, kemudian mendapatkan penganiayaan dan sebagainya. Ini sebagai gambaran ada foto. Ini adalah foto Saka Tatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudianta atau ayahnya Eki. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih, periksa, dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Saka Tatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingin, yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas, ini dari ahli. Dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Iya. Dari keterangan dari Bapas menyampaikan bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah. Pemirsa, polisi berkomitmen untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki seterang-terangnya. Ainus Sore akan segera kembali.